Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, saya kalau membaca akan Mazmur 112, yaitu bahagia orang benar, di sini ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kita akan lihat ya saudara, mungkin nggak bisa semua, tapi sebagian saja kita akan baca dan kita akan dalami dari janji Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat demi ayat. Diawali dengan kata haleluya, ya, jadi menyembah memuji Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Garis bawahi kata takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi menjalankan perintah Tuhan, menjalankan firman Tuhan, melakukan firman itu dengan kegembiraan, dengan kesukaan. Orang yang takut Tuhan itu bukan takut dihukum, saudara. Jadi, ya seperti orang yang mengerjakan akan perintah-perintah dari bos, tapi hanya karena takut dihukum. Itu bukan yang dimaksudkan dengan ayat 1 ini. Di sini dikatakan berbahagialah, diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam pengertian menghormati Dia. Karena kasih, saudara, menghormati karena kasih. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apa sih perintahmu, bos? Gitu ya. Bos kasih perintah dengan gembira bahwa aku diberi kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dari bos, dari Tuhan. Kemudian janji berikutnya apa, saudaraku, ayat 2, kalau janji pertama adalah berbahagia, ayat 2, anak cucunya, loh ini janji untuk keturunan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi keturunan orang benar itu dijamin oleh Tuhan akan menjadi orang-orang besar, orang-orang perkasa. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, dulu pernah ada daftar ya, yang membandingkan antara seorang yang anti Tuhan, ateis, anti Tuhan, dengan Jonathan Edwards. Nah, keturunannya itu ketika ditelusuri, diadakan penelitian sampai berapa generasi itu ya, sampai cucu cicit, sampai canggah itu, saudara. Itu ditemukan bahwa yang di sini ini kacau balau semua. Narapidana, pelacur, penipu, perampok, pembunuh, itu yang di kelompok orang yang tidak takut akan Tuhan ini. Sementara ini dua-dua sama-sama terkenal, yang satunya hamba Tuhan terkenal, satunya seorang ateis yang terkenal yang mencanangkan akan ketidakpercayaan kepada Allah. Nah, sementara Jonathan Edwards, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang saleh di masa lalu, keturunannya, wow, semua adalah orang-orang perkasa di bumi. Wow, luar biasa, saudara. Angkatan orang benar yang diberkati. Ada yang jadi vice president, ada yang jadi hakim, ada yang jadi rektor dari universitas terkenal. Ya, semua keturunan keluarga Edwards itu hebat-hebat. Jadi hamba Tuhan tentunya tidak sedikit, saudaraku. Saya kenal dengan salah seorang yang misionari yang diutus ke Indonesia, ya. Namanya Phil Edwards, itu keturunan dari Jonathan Edwards, saudara ya. Jadi hamba Tuhan di sini, luar biasa. Ayat 3, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Mereka bukan pengejar-pengejar harta, mata duitan, cinta uang, tidak. Tapi mereka itu dilimpahi dengan berkat-berkat materi selama di atas muka bumi. Untuk apa? Dalam kalimat berikut dikatakan, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saya kaitkan, saudara, orang mau berbuat bajik kadang-kadang butuh modal ya. Nah, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya sehingga keturunan orang benar ini benar-benar menjadi orang-orang yang pemurah. Yang murah hati, berbuat bajik kepada semua orang. Kemudian ayat 4, ini menarik untuk direnung. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ya, habis gelap terbitlah
terang begitu ya. Itu kata-kata mutiara, kata-kata yang terkenal dari Ibu Kartini ya, Ibu kita Kartini. Itu diambil dari ayat ini, saudara. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi di dalam situasi yang gelap, pandemi yang berakibat resesi, ekonomi merosot, ya, turun pendapatan, cari kerja susah, ya jadi serba gelap. Terbit terang bagi orang benar. Ini janji Tuhan, saudaraku. Kemudian, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi ada karakter pengasih dan penyayang. Ini keturunan orang benar tadi, saudaraku. Kemudian ayat 5, mujur. Nah, saya suka dengan kata mujur. Mujur itu, wah, dulu ada iklan ya, saudaraku ya. Orang pintar sama orang bejo, mana yang lebih hebat gitu ya. Ya, orang bejo atau orang mujur itu memang tidak bisa dilawan, saudara. Oh, namanya mujur, saudaraku ya. Orang sepintar apapun juga, kalau nggak ada kemujuran ya dia nggak bisa berhasil. Tapi orang mujur, saudara, meskipun dia kurang pintar, tapi kalau dia mujur, wow, ya tentunya sehingga ada lawan gitu ya. Nah, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Jadi ini keturunan orang benar itu sifatnya itu suka memberi. Kalau ada orang butuh ya dipinjemi, bukan lintah darat, saudaraku, dipinjemi tanpa bunga begitu ya. Dan menaruh belas kasihan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang membutuhkan. Yang melakukan urusan dengan sewajarnya, normal-normal, tapi juga penuh dengan tanggung jawab. Kemudian ayat 6, saudaraku, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Diingat kebaikannya, ya kalau orang jahat itu diingat juga, tapi diingat kejahatannya. Saudara bisa temukan dalam sejarah ini kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Pol Pot, oleh Hitler, itu diingat selama-lamanya dalam sejarah, tapi yang diingat kekejamannya, yang diingat kejahatannya. Tapi ada orang-orang benar, orang-orang yang diingat kebajikannya selama-lama. Orangnya sudah meninggal, sudah pulang ke surga, tapi tetap dikenang, saudara. Ya, luar biasa. Ini saya berhenti sampai di ayat 6 terlebih dahulu. Saudara renungkan kembali apa yang ada di dalam bahagia orang benar Mazmur 112 ini. Tuhan Yesus memberkati.